Apa yang terjadi kalau di dalam keluarga kita tidak ada intimacy? Kalau hubungan suami istri itu tidak harmonis, kita akan mencari pengalihan keluar, ya kan? Nah, disinilah bukannya masalah itu akan selesai, tetapi malah akan menimbulkan masalah baru. Saya akan melanjutkan mengenai kenapa intimasi itu harus dirawat di dalam keluarga, terutama juga suami istri, karena keluarga itu adalah supporting system yang pertama bagi anggotanya. Jadi kalau misalnya anak suami istri dan anak dalam sebuah keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak, ya, atau juga tidak selalu ada ayah, ibu, dan anak, ya, orang tua dan anak, katakan demikian, ya, adalah supporting system. Karena ketika kita mengalami suatu masalah dalam hidup, kita mengalami suatu situasi terpuruk, ya, apakah itu karena karir, karena pekerjaan, ya, atau karena juga kesulitan ekonomi, nah, atau ada suatu perubahan-perubahan sosial yang mengakibatkan emosi kita terganggu, kita kan butuh dukungan, ya. Nah, dukungan yang pertama adalah dari keluarga. Keluarga adalah supporting system yang pertama dan utama bagi kita semuanya, terutama bagi anak-anak. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan kita akan menghadapi berbagai macam masalah, akan menghadapi berbagai macam peristiwa yang membuat kita goncang. Kita juga akan menghadapi berbagai ketidakpastian di dalam hidup ini, kan? Nah, jadi keluarga adalah supporting system yang pertama dan utama bagi kita semua. Nah, jadi apa yang terjadi kalau di dalam keluarga kita tidak ada intimacy? Kalau hubungan suami istri itu tidak harmonis, apa yang terjadi? Kita akan mencari pengalihan, kita akan mencari keluar, ya kan? Nah, disinilah bukannya masalah itu akan selesai, tetapi malah akan menimbulkan masalah baru. Jadi, kalau ada apa-apa di dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri yang ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam hubungan suami istri atau di dalam keluarga, hendaknya kita terbuka satu sama lain menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan mencari pengalihan keluar, tetapi selesaikan masalahnya di dalam. Begitu. Jadi ibaratnya kalau barang itu kalau masih bisa diperbaiki, jangan cepat-cepat beli baru. Nah, tapi itu kan barang, ya. Nah, manusia kan bukan barang, ya enggak. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang membuat kita gelisah, ya mungkin ada sesuatu yang memang perlu diperhatikan. Nah, disinilah perlunya keterbukaan antara suami istri, antara anggota keluarga. Jadi kembali lagi tadi bahwa keluarga adalah supporting system yang utama dan pertama. Nah, kalau saya mau menggunakan reference psikologi positif, intimate relationship adalah bagian yang terkuat untuk menjadi alat yang terkuat untuk membangun kembali sistem di dalam diri kita, membangun kembali kepercayaan diri, membangun kembali kekuatan di dalam diri kita untuk bangkit kembali.
Kan kalau kita seperti sekarang ya, kita dalam 2 tahun ini kan kita boleh dikatakan terpuruk ya ekonominya, ya banyak terjadi perubahan-perubahan, ya perubahan-perubahan kebiasaan, apakah itu dalam pekerjaannya, dalam ekonominya, itu kan akan mengganggu juga psikososial kita. Tidak hanya psikososial, tetapi juga emosi kita, sehingga kita butuh dukungan. Nah, keluarga lah dukungan yang pertama dan utama untuk kita memiliki amunisi supaya kita bangkit kembali. Nah, jadi hati-hati dengan intimate relationship ini, perlu dibangun terus-menerus. Nah, kira-kira seperti itu.